Halo teman-temannya Furi, kembali ketemu di acara Mami Furi Harun Cika Ramal Jodoh ya dengan kartu tarot. Nah sebelumnya Kak Furi ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan banyak pertanyaan melalui DM ke Instagram Furi Harun ya teman-teman. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu untuk pertanyaan kalian. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe Furi Harun channel. Nah, sebelum kita mulai ke sesi ramalan, Mami Furi mau memperkenalkan dulu nih, amulet ya. Amulet ini untuk proteksi bagi kalian yang mungkin sering ketempelan, sering mendatangi tempat-tempat angker, tempat horor ya. Jangan lupa selalu berdoa kemanapun tentunya. Dan untuk order amulet ini, amulet penjaga atau proteksi, bisa chat admin Boneka Furi Harun di nomor ini. Tetapi hari ini Cika ditemenin sama Mbah ya. Mbah Progo gitu, dan asalnya dari Rembang. Nah cuman untuk patung Mbah Progo ini tidak di open adopsi, mbahnya cuman mau nemenin aja. Dan Cika tuh hari ini agak lumayan pusing ya Cika ya, pusing banget katanya karena pertanyaannya dari anak-anak ABG, kelahirannya baru 2009, 2010. Wah itu mah sama kayak anaknya Mami yang bungsu atau ya, berarti baru umurnya sekitar 15 tahun. Ya ampun, umur 15 tahun apa sih yang mau digalauin tentang percintaan? Tapi nggak apa-apa ya Cika ya, karena kita akan menjawab semuanya ya, maka kita akan jawab. Tetapi jangan lupa teman-teman, kalau ini hanyalah sebuah prediksi, jangan diambil pusing, karena kebenaran itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Yang pertama adalah Septia Putri Ramadhani yang lahirnya tanggal 2009. Nah, kartunya serem nih. Yang keluar adalah Sang Jauhari ya, atau Magician, atau kalau orang tuh kayak lain di mulut, lain di hati. Waduh, kenapa kok bisa begitu? Jadi kalau kata Cika, Septia kamu harus hati-hati terhadap orang yang mungkin di depan kamu baik, di depan kamu kayaknya mau nemenin kamu, tulus dan lain sebagainya, padahal sebenarnya memiliki niatan yang kurang baik. Nah, jadi ada baiknya juga tuh kata Cika untuk jaga-jaga diri. Septia mungkin bisa belajar bela diri. Karena kedepannya akan dikadalin atau dibohongin sama cowok, dan itu bikin kamu sakit hati. Tapi bukan di tahun-tahun ini sih, mungkin 2 tahun ke depan. Jadi pesan dari Cika, jangan cuma ngelihat karena anak ini mah kayaknya pendiam, gak banyak masalah di sekolah, rajin belajar juga, berarti dia baik. Belum tentu. Karena ya kata Cika, ada niatan-niatan terselubung yang akan dia lakukan sama kamu. Jadi berhati-hatilah kalau kamu mengenal sosok laki-laki gitu. Kalau mau main jangan berduaan, bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Kalau untuk jodoh kamu sendiri masih jauh kata Cika ya, karena jodohnya baru akan muncul di saat usia kamu 24 menjelang 25. Oke. Dan yang kedua adalah Ismi Nuraini yang lahirnya tanggal 2010. Nah, Ismi kartunya cukup bagus. Kartunya The Sun atau Sang Surya. Nah, kenapa The Sun? Karena sebenarnya kata Cika, kamu itu termasuk orang yang beruntung dalam mendapatkan pujaan hati nanti ke depannya. Jadi kalau misalnya sekarang kamu masih SMP ya, kamu bakalan kenal sama orang baru, terus mungkin pacaran atau cuman sekedar kenal-kenal aja sambil temenan gitu ya, teman dekat, mungkin akan putus 2-3 kali, baru akan muncul jodohnya pada saat kamu selesai kuliah nanti. Nah kalau yang ini Ismi ciri-cirinya Cika bisa memberitahu, kalau tadi yang pertama enggak ya. Jadi kalau Cika nggak ngasih tahu, Mami juga nggak bisa ngasih tahu ciri-cirinya. Untuk Ismi, ciri-ciri dari calon suami kamu, umurnya mungkin hanya 1 tahun bedanya di atas kamu, dan orangnya agak gemuk, sepertinya memang kerjanya di instansi pemerintahan. Kalian akan ketemu pada saat kamu sudah selesai kuliah. Nah jadi ya kalau Cika lihat mah lumayan beruntung dan bertanggung jawab. Oke, kalau sekarang mah masih muda ya, dijalanin aja. Ketemu sama si A ya udah jadi temen ya, jadi temen baik. Yang paling penting kamu tetap fokus belajar.
Kemudian yang ketiga adalah Askia Aulia Istiqomah yang lahir di 2010. Kartunya lumayan serem ya, bukan lumayan tapi serem banget. Di sini ada maut ya. Bukan berarti kematian dekat, bukan. Jadi maut ini mengindikasikan bahwa kamu harus merubah sikap-sikap kamu yang kurang baik. Misalnya, kamu cepat marah, kamu nggak mau ngedengar omongan orang tua, kamu nggak mau dinasehatin sama orang-orang yang lebih tua. Pokoknya kalau kamu udah suka nih sama orang, kamu tuh kekeh gitu. Padahal belum tentu orang itu adalah yang terbaik buat kamu. Nah, jadi kalau Cika ini khusus masalah jodoh ya, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa nanya masalah kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya. Jadi kamu itu termasuk orang yang keras kepala. Nanti akan kena batunya di saat teman-teman kamu udah ngingetin, jangan sama dia mah orangnya begini. Tapi kamunya skip, malah kamu musuhin temen kamu dan lebih ngebelain cowok itu. Akhirnya malah bakalan sedih banget, kata Cika, karena hubungannya toksik. Kamu juga dijauhin sama teman-teman. Selain kamu dijauhin sama teman-teman, kamu juga sering bohong sama orang tua. Pokoknya hubungannya enggak banget deh, nilai pelajaran kamu juga menurun. Nah, setelah akhirnya memang terbukti bahwa si anak ini enggak baik dan enggak setia, baru kamu sadar, kamu sedih, tapi sepertinya itu udah agak sedikit terlambat. Tapi enggak apa-apa, kata Cika, karena yang begini cuman satu kok, nanti nextnya kamu akan ketemu jodoh. Cuman memang agak sedikit cepet, kalau kata Cika mah umur 20-21 mungkin kamu akan ketemu dengan belahan jiwanya. Waduh, lumayan cepet ya. Oke, kemudian yang keempat adalah Naida Ashifa Nuraini yang lahirnya tanggal tahun 2011. Berarti kalau 2011 baru berapa? 13 tahun ya? Wow, baru 13 tahun udah nanyain jodoh. Oke. Nadia, ini kartunya yang keluar adalah kesederhanaan. Nah, jadi Nadia, kamu ini orang yang baik ya. Kalau bisa ngebantuin orang, kamu pasti akan ngebantu. Kamu jarang komplain, jarang marah sama orang, kecuali orang itu udah keterlaluan banget gitu ya. Siapapun yang butuh bantuan, kalau kamu bisa bantu, kamu bantu. Bagus sih ya, tetapi jeleknya di saat kamu dimanfaatkan oleh orang-orang terdekat, termasuk mungkin oleh pasangan kamu nantinya. Jadi kalau kedepannya nih, kata Cika, kasihan. Nah, si Naida ini bisa dimanfaatin oleh suaminya sendiri gitu. Jadi Naida, kamu kalau mau ngebantuin orang jangan polos-polos banget. Nanti kalau punya suami dicek lagi di mana. Jangan sampai diselingkuhi suami karena ada tanda-tanda kedepannya kamu akan dibohongi oleh pasangan kamu. Jadi dari sekarang jangan terlalu polos, tetap harus cross check kalau apa-apa benar apa enggaknya ya Naida. Kemudian yang kelima adalah Rizka Hasanah ya, lahir tahun 2009. Berarti umurnya udah 15 tahun nih. Rizka masih mending nih ya. Oke, di sini kartunya Sang Iblis. Waduh. Nah, jadi Rizka ini orangnya suka pengen buru-buru, pengen berapi-api gitu. Kalau misalnya suka sama orang harus dapat gitu. Terus juga kalau misalnya naksir sama orang terus dipepet. Terus kalau orangnya deket sama orang lain kamu marah, kamu musuhin gitu. Jangan ya Rizka ya. Meskipun kamu itu cenderung nggak terlalu banyak omong, nggak overacting, tapi kamu punya emosi yang kadang suka meledak gitu sewaktu-waktu. Jadi kamu harus benar-benar bisa ngejaga emosi supaya teman-teman kamu tetap nyaman berteman dan terutama pasangan. Untuk jodohnya sendiri baru akan ketemu di umur 23. Nah, tinggal dihitung aja tuh. Jadi kalau sekarang berteman aja dulu sama siapa aja ya, karena jodohnya masih sekitar 8 tahun lagi. Oke, kemudian yang keenam adalah Siva Febriana Jilan ya, lahirnya di tahun 2010. Nah, Siva, kartunya nih yang keluar adalah Baginda Raja. Waduh, kamu tuh tipikalnya pengen selalu diikutin apa-apa. Cuman bagusnya, kata Cika, kamu itu perhitungan, nggak mau rugi. Jadi kalau misalnya nanti ada laki-laki yang mau ngelamar kamu tuh, kamu nanya dulu atau mau ngajak pacaran dulu deh ya. Kalau ngelamar masih kayaknya jauh gitu ya.
Jadi kayak kamu mau nggak beliin aku bakso apa jajanan gitu? Kalau misalnya enggak, udah nggak mau kayak gitu. Jadi bagus, tetapi harus ekstra hati-hati juga, jangan sampai terjebak perselingkuhan karena akan ada indikasi kamu melakukan perselingkuhan. Waduh, jangan ya sayang ya, harus setia terhadap pasangan meskipun mungkin akan ada godaan di kemudian hari. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Diwa Netasian lahir tahun 2009 ya, berarti kebo ya. Oke. Kartunya yang keluar di sini adalah Sang Biarawati. Jadi Sang Biarawati ini hanyalah sebuah simbol ya, bukan beneran biarawati, bukan. Lebih kayak kamu harus banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan ya, jangan males doa. Karena sebenarnya di saat kamu rajin berdoa, kamu rajin sholat, sembahyang, maka rezeki kamu akan berlimpah dan kamu akan dipertemukan dengan pasangan yang betul-betul baik. Nah, berarti Diwa mungkin lagi males berdoa ya Diwa ya, karena kartunya katanya harus berdoa. Terus untuk jodoh sendiri ya, kemungkinan kalau menurut Chika diprediksinya ke depannya akan menikah 2 kali. Yang satu di bawah usia 26 dan yang kedua akan menikah lagi di usia 35 tahun. Aduh, mudah-mudahan nggak bener ya, nggak terbukti. Sekali lagi teman-teman, ini cuman prediksi, jangan terlalu diambil pusing ya. Itu yang Chika omongin sama Mami Furi, tapi Mami doain semoga Diwa nikahnya sekali aja dan juga mendapatkan pasangan yang betul-betul baik. Nah, oke, kemudian yang ke-8 adalah Andina Ainur Rizky Rahayu ya, 2008. Nah, kartunya yang keluar adalah The Fool atau masa bodoh. Nah, Andina, kamu itu harus ekstra hati-hati, jangan bosenan, harus lebih setia. Tetapi kadang kamu itu, kata Chika, kurang beruntung dalam masalah percintaan. Misalnya gini nih, kamu udah pacaran nih nanti ya, terus tiba-tiba pacar kamu yang bosan sama kamu duluan. Atau nanti kalau pacar kamu nggak bosan, kamu yang bosan duluan. Nah, tapi memang mungkin jalannya seperti itu ya. Tapi hati-hati, kalau nanti kamu sudah menikah di atas usia 24 tahun, hati-hati jangan tergoda untuk berselingkuh ya, harus ekstra setia, jangan sampai nanti bohong-bohongin pasangan kamu ya. Dan pasangan kamu kalau diomongin sama Chika, penampilannya adalah agak sedikit gemuk, kulitnya sawo matang dan juga rambutnya agak ikal. Oke. Kemudian yang ke-9, Heraya Anindita Fitra lahir tanggal 2009. Wah, kartunya ada The Moon, rembulan, ada kesedihan ya. Mami Furi nggak tahu apakah kamu ada cerita sedih dari masa lalu kamu atau dari orang tua atau apa, kamu lagi merasakan kurang disayang atau ada hal-hal yang mengecewakan kamu gitu ya. Tetapi pesan dari Chika, apapun yang terjadi kamu harus tetap semangat. Mungkin nanti di usia ke-17 kamu akan bertemu dan pacaran ya, pacaran anak-anak SMA ya, agak sedikit serius, tapi kalau bisa tidak boleh melampaui batas ya. Kemudian juga jangan suka membantah kepada orang tua karena nantinya akan berakibat buruk gitu ya. Ada percekcokan, terus juga di rumah situasinya sering ribut sehingga kamu tidak nyaman di rumah dan akhirnya mencari pelampiasan keluar. Jadi harus ekstra hati-hati ya Neng ya, harus bener-bener deket sama orang tua. Kalau kata orang tua, kayaknya feelingnya kurang bagus deh sama orang ini, coba berteman aja dulu dan kenalin. Jangan terjebak cinta yang salah. Kalau untuk pernikahan sendiri belum kelihatan, kata Chika, kamu menikahnya di tahun berapa, tetapi mungkin nanti kamu akan punya pacar itu tinggi, lalu kulitnya agak sedikit putih dan rambutnya lurus gitu. Oke. Kemudian yang ke-10 ya ada Rudy H. Nah, kalau ini udah bukan anak-anak SMP lagi. Ini Rudy H lahirnya tanggal 1997.
Kartunya yang keluar pemanggilan nih, kata Cika, kamu tuh kalau udah bucin cenderung mudah sekali dimanfaatkan. Uang kamu dihabisin, terus juga dia acting perlu ini perlu itu, nanti ujung-ujungnya setelah uangnya benar-benar habis ditinggal. Jadi pesan untuk Rudy, jangan mau dimanfaatkan oleh orang lain. Kita pelit jangan ya, tetapi kalau terlalu dimanfaatkan juga kamu harus mulai berpikir, ini kira-kira dia beneran suka apa cuman manfaatin aku doang, kayak gitu, supaya nanti kedepannya tidak habis-habisan tabungannya dan tidak terjebak dalam hubungan yang toksik. Untuk percintaan Rudy, kata Cika, kamu akan lebih bahagia di tahun depan. Mungkin akan dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan kriteria kamu, dan dia juga bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan kamu. Gitu. Oke, kemudian yang ke-11 adalah Ajeng yang lahirnya di tahun 1992. Ini ada kartunya kekuatan. Jadi kalau kata Cika Mas, sabar dulu, jangan terburu-buru, karena biasanya kalau sio monyet itu pengennya buru-buru aja. Buru-buru, nanti kalau misalnya udah ketahuan bahwa dia nggak baik baru nyesel gitu. Jadi jangan terjebak cinta yang salah, jangan cuma melihat seseorang dari penampilannya aja, dan juga dilarang untuk berselingkuh nih, kata Cika, di saat nanti kamu sudah ketemu dengan orang yang benar-benar baik. Karena kadang sio monyet itu susah diprediksi. Kadang mereka itu bisa mood-moodan, bisa setia gitu ya kalau emang benar-benar ketemu sama orang yang bisa menaklukkan hatinya, tapi ada juga yang masih sering flirting sana flirting sini. Kalau Cika lihat ke depannya, kemungkinan kamu akan menikah 2 kali, di usia 30-an sama di usia 41. Waduh, mudah-mudahan tidak terjadi ya, mudah-mudahan pernikahannya sekali aja. Kemudian yang ke-12 adalah Abdul Hanan ya, di 1997. Di sini kartunya yang keluar adalah Sang Petapa. Nah, hati-hati nih Abdul Hanan, mungkin kamu pernah mengecewakan orang, menyakiti hati orang, sehingga ada dampak buruknya terhadap perjodohan kamu ke depannya. Saran dari Mami Furi dan juga Cika, kamu harus banyak sedekah, berdoa ya, dan juga mandi. Mungkin kalau kalian suka lihat TikTok atau tayangan YouTube atau Instagramnya Mami Furi suka ngedatengin sumur-sumur yang bisa membooster aura dan membuang energi negatif. Nah, misalnya kalau kita disumpahin orang, dikerjain orang, dikirimin hal-hal yang buruk, itu bisa di-cleansing tentunya dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, gitu ya. Dan juga yang ke-13 adalah Fahris, terakhir, lahirnya 1992, Scorpio, sionya monyet. Di sana ada kartu menara atau the tower. Jadi kalau kata Cika, kamu itu kalau ditinggalin orang, kamu sedihnya minta ampun gitu ya, larut dalam kesedihan. Tapi sebenarnya kalau orangnya ketemu dengan yang baik, yang mau berkorban, yang setia, justru kamu yang memilih untuk menyelingkuhin dia. Jadi saran dari Cika, kedepannya kamu harus lebih setia, dan kalau memang mau pendekatan dulu sama satu orang. Jangan deket sama ini, deket sama ini, deket sama ini. Jadi deket dulu satu, baru kamu putuskan, oh ini kayaknya cuman jadi teman aja deh gitu, jadi teman curhat. Tapi jangan semuanya dideketin, nanti kalau suka semuanya kan jadi repot. Ujung-ujungnya malah kamu akan menyakiti hati orang lain. Jadi kalau diprediksi Fahris akan terlibat percintaan segitiga, kata Cika, dan itu akan membuat kamu pusing. Jadi sebelum main api lebih baik nanti kamu pikirkan dulu. Tahun 2025, tahun depan, hindari perselingkuhan dan cobalah untuk menjalin komitmen dan hubungan yang jauh lebih serius lagi ya. Oke, teman-teman, itu tadi jawaban dari Cika untuk 13 pertanyaan. Kalau kalian seneng sama acara ini, kalian share di kolom komentar. Jadi kalau udah dibacain jangan diem aja, komen yang banyak gitu ya. Supaya kita bisa tahu nih tayangan kita ini emang beneran kalian tunggu atau cuman kalian iseng-iseng aja apa gimana ya. Supaya nanti selanjutnya bakalan ada Cika terus ngeramalin jodoh kalian. Bagi yang udah punya pasangan, silahkan kirim nama kalian dan nama
nama pasangan serta tanggal lahir. Tetapi bagi yang belum memiliki pasangan, cukup nama dan tanggal lahir kalian aja. Oke, sekali lagi Mami Furi mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi ini hanyalah prediksi, boleh dipercaya ataupun tidak, karena kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. See you on the next episode. Bye-bye.